Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Cynthia Rosmelisa, NIM 2018 017 101. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental dari kode saham SIDO. SIDO adalah kode saham dari PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul Tbk. Di sini terdapat data rasio perusahaan SIDO Muncul. Ada 5 jenis rasio yang akan saya jelaskan. Yang pertama ROE. ROE adalah Return on Equity, artinya semakin besar nilai ROE, maka semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan labanya. ROE ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Bagaimana labanya itu tinggi atau rendah, itu dilihat dari ROE-nya. Di sini ROE SIDO itu sebesar 25,85%. Yang kedua, DER. DER adalah Debt to Equity Ratio, di mana semakin kecil DER, maka semakin baik perusahaan tersebut. Untuk DER sendiri sebesar 11,95%. Yang ketiga, PER. PER adalah Price Earning Ratio, di mana PER ini membandingkan harga saham dengan earningnya. Semakin kecil nilai PER, maka semakin baik perusahaan tersebut. Artinya semakin murah harga saham dalam perusahaan tersebut. Kalau jika dilihat dari valuasi sahamnya, yang dengan sebesar untuk SIDO sendiri sebesar 28,9x. Selanjutnya untuk PBFR-nya itu Price to Book Value Ratio-nya itu semakin kecil nilai PBFR, maka semakin baik perusahaan tersebut. Ini dilakukan dengan cara membandingkan harga saham dengan nilai buku. Dan yang terakhir, dividend yield. Dividend yield itu sebesar 4,44%, di mana itu diperoleh dari jumlah dividen dibagi dengan harga saham. Artinya semakin dividen yield ini semakin besar, semakin baik dalam memperoleh sahamnya. Ini saya ambil dari aplikasi RTI Bisnis, di mana terdapat jenis-jenis rasio, namun saya hanya mengambil 5 jenis rasio saja yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, mengapa saya memilih untuk menganalisis SIDO? Itu karena yang pertama yaitu SIDO merupakan subsektor farmasi yang memiliki profit margin yang baik, di mana mereka itu perusahaan tersebut ini memperoleh laba dengan cukup baik setiap tahunnya. Dan yang kedua, produk dari SIDO ini sebagian besar telah digunakan oleh masyarakat, sehingga SIDO ini menjadi perusahaan yang tidak asing lagi bagi masyarakat umumnya, sudah terkenal, sudah dipercaya oleh masyarakat. Sehingga saya memilih untuk menganalisis bagaimana fundamental dari kode saham SIDO Muncul ini. Selanjutnya, profil dari PT SIDO Muncul. PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul Tbk itu merupakan perusahaan yang bergerak di Indonesia dalam bidang industri obat-obatan herbal dan farmasi, di mana produk dalam perusahaan ini diantaranya permen herbal, minuman kesehatan, produk herbal mentah termasuk kunyit, jahe, dan daun jambu, serta suplemen makanan dan minuman dalam jenis tradisional. Perusahaan ini juga tercakup 2 merek perusahaan, yaitu Kuku Bima dan Tolak Angin. Selanjutnya, untuk sejarah SIDO sendiri ini cukup panjang ya perjalanannya dari tahun ke tahun. Dari tahun 1930 itu dimulai dari pasangan Sim Ting Hee dan Ibu Rahmat Sulistyo itu memulai perjalanan usahanya dengan membuka usaha toko roti dengan nama Roti Muncul. Kemudian pada tahun 1941 mereka memformulasikan jamu tolak angin yang menggunakan nama jamu 7 angin. Namun ketika perang kolonial Belanda
yang kedua di tahun 1949, mereka terpaksa mengungsi ke Semarang dan mendirikan usaha jamu di sana dengan nama Sido Muncul, yang artinya impian yang terwujud. Mereka mendirikan usaha jamu di sana dengan hanya dibantu 3 orang karyawan saja. Dengan banyaknya permintaan terhadap kemasan jamu, maka mereka memproduksi usaha jamunya dalam bentuk serbuk karena produk ini sudah mendapatkan tempat hati oleh para konsumennya, sehingga permintaannya tuh terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian pada tahun 1970 dibentuklah Persekutuan Komanditer dengan nama CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Kemudian pada tahun 1975 bentuk usaha industri jamu itu berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, di mana seluruh aset yang ada di CV Industri Jamu dan Farmasi itu digabungkan dan dilanjutkan oleh perseroan terbatas ini. Kemudian pada tahun 2000, pabrik yang seluas sekitar 30 hektar itu diresmikan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia. Pada saat peresmian juga, Sido Muncul menerima 2 sertifikat sekaligus, yaitu CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik, dan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik dengan yang setara dengan farmasi. Sertifikat ini yang membuat Sido Muncul sebagai satu-satunya pabrik jamu yang berstandar farmasi. Sebagai perusahaan yang berdiri sejak 1951 ini, Sido Muncul mendapatkan pemberian nilai positif bagi masyarakat karena mereka produk ini memberikan khasiat bagi konsumennya yang dapat menyehatkan bagi tubuh masyarakat. Di tahun 2013, Sido Muncul yang memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia kembali melakukan perubahan, di mana perusahaan ini menjadi perusahaan terbuka dengan tujuan agar perusahaan ini dapat lebih dipercaya lagi oleh masyarakat, lebih langgeng untuk masyarakatnya, untuk memproduksinya. Namun sehingga saat ini PT Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk ini menjadi pabrik jamu terbesar di Indonesia dan masih berkembang sampai saat ini, sehingga PT Sido Muncul ini tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode SIDO. Kemudian di sini ada jajaran direktur dan komisaris PT Sido Muncul, yaitu direktur utamanya yaitu David Hidayat, direktur lainnya yaitu Irwan Hidayat, Leonard, dan Marji Sidik. Kemudian komisaris utama di sini yaitu Jonathan Sofyan Hidayat, komisaris lainnya yaitu Johan Hidayat, Sigit Hartojo Hadi Santoso, Erik Marnandus, dan Roni Behar, di mana Erik Marnandus dan Roni Behar itu merupakan komisaris independen, artinya dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan terhadap keuangan maupun kepemilikan sahamnya. Mereka hanya bertanggung jawab kepada sistem pengendalian terhadap perusahaannya, apakah perusahaan tersebut ini menerapkan prinsip good corporate governance atau tidak. Nah, itu yang tugas dan tanggung jawab mereka dalam melihat sistem pengandalan dan informasi apakah kinerjanya dilakukan dengan cara yang baik atau tidaknya. Selanjutnya di sini ada pemegang sahamnya, di mana pemegang saham pengendalinya di sini PT Hotel Candi Baru dengan jumlah sahamnya 24 miliar 300 juta. Pemegang saham pengendali itu maksudnya pemegang saham yang memiliki hak penuh atas sahamnya. Dia mendapatkan lebih 25% hak sahamnya.
Selanjutnya, di sini ada penghargaan yang diperoleh oleh PT Sido Muncul. Yang pertama, Best and Create Product 2003, itu produk terbaik untuk kunyit asam yang di kawasan ASEAN. Yang kedua, Solo Customer Satisfaction Index atau SCSI 2003, itu sebagai produk herbal yang paling populer. Yang ketiga, Frontier dan majalah SWA, di mana Frontier ini sebagai brand terbaik dan untuk majalah SWA-nya untuk brand terbaik pada kuku Bima. Yang keempat, Indonesian Commerce Top Brand 2003. Yang kelima, Cakram Award 2002. Itu dimana penghargaan untuk kategori pengiklanan terbaik pada tahun 2003. Selanjutnya ICSA 2002, itu dimana untuk kategori produk kuku Bima yang terbaik. Selanjutnya untuk Best Way of Bung Hatta, itu sebagai penghargaan perusahaan yang terkemuka. Dan yang terakhir itu ada sertifikat CPOTB dan CPOB 2000, itu dimana sertifikat ini merupakan sertifikat yang berstandarisasi pada perusahaan. Artinya sertifikat yang dimiliki perusahaan ini bahwa produk yang diciptakan oleh PT Sido Muncul ini berstandarisasi dan farmasi. Di sini pada tahun 2020 ini Sido Muncul akan membagikan dividen interim sebesar 12,5 dari sahamnya. Yang saya input dari berita kontan.co.id Jakarta ini, bahwa PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk ini akan membagikan dividen interimnya tahun buku 2020 sebesar 12,5 per sahamnya, atau dengan dividen yieldnya sekitar 1,5%. Mengapa Sido Muncul ini akan membagikan dividen? Karena bisa dilihat dari perolehan keuntungan Sidonya sendiri, karena tahun 2020 ini Sido memperoleh keuntungan lebih tinggi 10,60% atau sekitar 413,79 miliar dari tahun sebelumnya yang telah tercatat sebesar 374,11 miliar. Itu menyatakan bahwa keuntungannya lebih tinggi ya dari tahun sebelumnya, karena pengaruh kondisi COVID ini yang menyebabkan perusahaan ini mungkin naik dalam memperoleh keuntungannya ya. Baik, di sini saya akan jelaskan mengenai finansial dari PT Sido Muncul melalui income statement, di mana ada net income, revenue, dan net profit marginnya. Saya akan jelaskan satu-satu, yaitu mulai dari revenue-nya. Revenue di sini terlihat 5 tahun terakhir dari tahun 2015 itu dan sampai tahun 2020 terlihat cukup naik ya, dari tahun ke tahun. Artinya pendapatan yang mereka peroleh itu selalu berkembang, selalu naik. Kemudian kita lihat untuk net income-nya, grafik biru itu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 itu terlihat cukup naik ya. Artinya laba bersih yang mereka peroleh itu cukup stabil. Jika investor ingin menanamkan modalnya, sebaiknya terlihat dulu income statement-nya ya, dari net profit margin-nya, net income-nya maupun revenue-nya. Karena jika revenue-nya naik terus, walaupun revenue itu naik tapi net income-nya itu selalu turun, itu maka harga sahamnya pun terganggu. Karena faktor yang utama yang mempengaruhi harga saham itu terlihat dari net income-nya. Jika net income-nya tidak stabil, selalu turun, itu maka harga sahamnya tuh di perusahaan tersebut tidak stabil. Jadi bagaimana kita lihat revenue dan net income-nya itu selalu naik. Jika net income dan revenue-nya itu naik, maka perusahaan tersebut itu tentang harga sahamnya tidak terganggu. Jadi investor bisa menanamkan modalnya di perusahaan ini.
Yang terakhir itu terlihat net profit marginnya, di mana net profit marginnya dari tahun ke tahun itu selalu naik. Artinya harga sahamnya pun stabil. Nah, jadi untuk para investor bisa nih untuk menjadi pertimbangan perusahaan Sido Muncul ini untuk ditanamkan modalnya untuk kalian para investor. Karena dilihat dari income statementnya cukup baik, mulai dari net profit marginnya, revenue-nya maupun net income-nya itu cukup baik. Tidak, untuk harga sahamnya tidak terganggu karena harga sahamnya stabil. Selanjutnya kita analisis juga mengenai balance sheet-nya. Di sini ada 4 grafik, yaitu grafik ekuitas, liabilitas, aset, dan debt equity rasionya. Saya akan jelaskan mengenai asetnya. Di sini 5 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai tahun 2020 asetnya itu cukup naik ya, dari tahun ke tahun. Artinya aset yang diperoleh perusahaan tersebut itu selalu berkembang, selalu mengalami peningkatan, sehingga perusahaan ini bisa dikatakan baik dalam memperoleh asetnya. Kemudian kita melihat untuk ekuitasnya juga cukup baik ya, dari tahun ke tahun dia selalu mengalami peningkatan, walaupun di tahun 2018 dia mengalami penurunan sedikit, namun di tahun 2019 mengalami peningkatan lagi, sampai di tahun 2020 masih mengalami peningkatan. Artinya perusahaan tersebut bisa dikatakan baik. Namun kita lihat liabilitasnya, di sini terlihat cukup naik ya, tapi masih dibilang lebih rendah dari ekuitas. Artinya liabilitas itu hutang yang dimiliki perusahaan itu berapa sih gitu. Di sini terlihat sedikit, artinya perusahaan Sido Muncul ini tidak memiliki hutang yang banyak, dia memiliki hutang sangat sedikit. Artinya perusahaan ini bisa dikatakan baik karena hutang yang dimiliki oleh perusahaan ini tidak cukup banyak ya. Dan terlihat dari debt ekuitas rasionya itu cukup naik, walaupun di tahun 2020 masih turun karena Q3-nya belum keluar ya. Jadi masih menempatkan di angka 12%. Jadi sehingga para investor yang ingin menanamkan modalnya, lihat dulu apakah faktornya ya. Faktor pertama utamanya yaitu liabilitas. Perusahaan ini mempunyai utang banyak apa tidak, itu terlihat dari liabilitasnya. Jika liabilitasnya dia selalu naik, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan buruk. Sehingga boleh perusahaan apabila perusahaan yang lain misal memperoleh keuntungan ekuitasnya itu sebagai 50% dari liabilitas, itu masih cukup baik ya. Namun jika ekuitas dan asetnya itu selalu menurun setiap tahunnya, dan liabilitasnya itu selalu naik, itu maka dikatakan perusahaan itu selalu bisa dikatakan di dalam kondisi buruk. Jadi sebaiknya para investor tidak menanamkan modal di perusahaan itu. Jadi untuk pertimbangannya itu dilihat dari liabilitas utamanya. Liabilitas, kemudian ekuitas dan asetnya. Aset yang diperoleh itu seberapa, apakah mengalami perkembangan atau tidak, itu bisa dilihat di balance sheet-nya. Oke, kesimpulannya dari hasil-hasil data yang telah saya jelaskan sebelumnya, dari tahun ke tahun itu Sido Muncul ini patut untuk dijadikan pertimbangan oleh calon investor yang ingin menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, baik itu dari capital gain maupun dari dividennya. Karena di tahun 2020 ini PT Sido Muncul ini mengalami peningkatan dalam memperoleh keuntungannya sebesar 10,60%, sehingga mereka membagikan dividen interimnya dengan dividen yieldnya sekitar 1,5%. Itu artinya perusahaan tersebut semakin berkembang dari tahun sebelumnya, telah mengalami peningkatan dari tahun 2019.
Oke, baiklah. Sekian dari penjelasan saya mengenai analisis fundamental dari kode saham SIDO atau PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Sekian, terima kasih. Salam.